Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Wasi SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Bandongan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan modul 1.1 A.8, yaitu mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi, modul 1.1. Pada kesempatan kali ini, ada begitu banyak pertanyaan, yaitu tentang murid dan pembelajaran sebelum belajar modul 1.1. Pemahaman saya bahwa murid sebagai gelas atau kertas kosong, sehingga kita sebagai guru yang berkewajiban mengisi gelas tersebut atau menuliskan kertas tersebut sesuai keinginannya, agar anak disebut pandai dan berhasil. Kemudian pemahaman lainnya, keberhasilan murid dilihat dari ketercapaian nilai hasil belajarnya. Murid akan dikatakan pandai pada saat murid mendapatkan nilai yang bagus dan hanya diukur dari angka-angka. Berikutnya, yang saya pahami, bahwa pembelajaran yang berpusat pada guru. Artinya, pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar dan kegiatan belajar bersifat klasik. Dalam pendekatan ini, guru menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran lebih mementingkan aspek kognitif, artinya lebih mengutamakan aspek pengetahuan. Dan pembelajaran yang kurang bervariatif atau monoton. Hal ini mengakibatkan dalam PPM, anak-anak cepat bosan, bahkan kadang tidak bersemangat dalam belajar. Selanjutnya, mengenai apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini. Yaitu yang berubah adalah pemahaman tentang pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan yang holistik di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga, melalui proses pembelajaran dan yang lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh kebahagiaan. Pemahaman selanjutnya adalah pemahaman tentang pendidikan, yaitu proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat meraih atau mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Perubahan selanjutnya adalah perubahan tentang pemahaman bahwa pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pemahaman yang lain adalah pemahaman tentang dasar pendidikan yang menuntun dengan filosofi ing ngarsa sung tulodo, ing matya mangunkarsa, dan tuturi handayani. Bahwa di depan kita harus menjadi suri teladan anak-anak didik kita. Kemudian di tengah-tengah mereka kita harus mampu membangun motivasi anak-anak dalam berkarya. Dan tutpuri handayani, artinya kita mampu memberikan inspirasi, mampu memotivasi pada saat kita berada di belakang mereka atau mampu memberikan dorongan kepada anak-anak didik kita. Pemahaman yang lainnya adalah pemahaman bahwa kodrat anak yang merdeka dalam artian bahwa pengaruh pengajaran umumnya membawa memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Pemahaman tentang bermain adalah salah satu kodrat anak
cipta, rasa, karsa atau karya, dan pekerti. Itu sudah ada pada diri anak. Sehingga permainan anak bisa menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Berikutnya, menjawab mengenai yang berubah dari perilaku setelah saya mempelajari modul 1.1 ini adalah yang pertama, mengubah perilaku kepada anak dalam mendidik, berawal dengan dasar suci hati, mendekati anak untuk berhamba kepada sang anak, dengan murni, ikhlas, dan penuh cinta kasih yang tak terbatas, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikutnya adalah memberikan kemerdekaan mereka dalam belajar. Selanjutnya, dalam pembelajaran di kelas menggunakan metode atau mode pembelajaran yang berdiferensiasi, serta memberikan contoh teladan yang baik kepada murid dalam setiap tindakan dan laku untuk kita. Bisa menebalkan garis gambar samar yang ada pada anak dalam memperbaiki lakunya untuk bisa menjadi manusia seutuhnya. Berikutnya, tentang apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa kami, guru, harus menjadi teladan yang baik bagi murid. Kemudian, dalam pembelajaran, kami harus dapat mengimplementasikan pengajaran yang memerdekakan murid dengan meniadakan pemaksaan dan hukuman. Karena pada hakikatnya, setiap anak itu berbeda. Demikian pemaparan dari kami mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Lautan luas warnanya biru, ada ikan, cumi, dan gurita. Tambah wawasan kita sebagai guru agar mampu menuntun anak selamat dan bahagia sesuai kodratnya untuk menjadi manusia seutuhnya. Salam guru penggerak. Ayo kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.